Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi bencana alam di sekitar kita. Pernah gak sih kalian menyaksikan berita tentang peristiwa gunung meletus yang sering terjadi di negara kita? Atau pernah merasakan gempa bumi di sekitar kalian? Atau juga mendengar berita tentang terjadinya gelombang tsunami? Nah, peristiwa alam yang berupa gempa bumi, gunung meletus, serta gelombang tsunami merupakan peristiwa bencana alam yang disebabkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Nah, tenaga endogen disebut juga tenaga konstruktif karena akibat yang ditimbulkan dari tenaga ini memunculkan bentukan-bentukan pada lapisan dan permukaan bumi. Tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Baiklah, yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita terdiri dari lapisan-lapisan. Masing-masing lapisan memiliki ketebalan yang berbeda, serta memiliki bahan dasar yang berbeda pula. Permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer. Kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis, sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tidak beraturan. Tenaga tektonik bergerak baik secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Contohnya yaitu penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya dataran sehingga seolah-olah permukaan air laut menjadi naik. Nah, contohnya itu adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur atau di Kepulauan Maluku. Nah, yang kedua adalah epirogenetik negatif, yaitu kebalikannya dari epirogenetik positif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menurun. Contohnya ialah naiknya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Selanjutnya adalah gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan. Jika dibandingkan gerak epirogenesis, gerak orogenesis meliputi wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi ini, seperti pegunungan Andes di Amerika Serikat yang membentang mulai dari Argentina sampai Venezuela. Kemudian terdapat Rocky Mountain di Amerika Utara yang membentang di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Gerak orogenetik ini menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi, yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya letak lapisan bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan dan patahan. Berikut ini adalah macam-macam lipatan yang terjadi akibat tenaga tektonik, antara lain yang pertama adalah lipatan tegak. Lipatan ini terjadi apabila gerak tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Pada lipatan tegak titik antiklinal dengan bidang horizontal membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Yang kedua adalah lipatan miring. Lipatan miring terjadi apabila salah satu tenaga tektonik lebih kuat, sehingga akan membentuk lipatan yang miring. Titik antiklinalnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat sampai dengan 45 derajat.
Selanjutnya, yang ketiga adalah lipatan rebah. Lipatan rebah ini terjadi apabila salah satu tenaga tektonik sangat kuat, sedangkan yang lainnya sangat lemah. Titik antiklinalnya merebah sampai kurang dari 45 derajat. Dan yang keempat adalah lipatan dom dan basin. Dom adalah pegunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekanan tektonik sama kuat. Akibatnya, lapisan batuan naik ke atas, sedangkan basin adalah cekungan yang membulat karena di daerah sekitarnya terangkat ke atas. Sedangkan macam-macam patahan yang terjadi akibat tenaga tektonik ini meliputi yang pertama ada sleng atau graben, yang kedua ada horst. Sleng atau graben merupakan patahan yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik yang sangat kuat dan terjadi secara tiba-tiba, mendorong bagian yang lemah ke atas, sedangkan bagian lainnya turun ke bawah, sehingga patahan ini seakan memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjlok. Yang kedua adalah horst. Horst merupakan kebalikan dari sleng. Lapisan batuan bagian tengah yang lemah terdorong ke atas, sehingga memperlihatkan adanya lapisan bumi yang menyembul ke atas. Tenaga endogen yang kedua adalah vulkanisme. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah gunung, tetapi kalian tahu gak sih apa perbedaan dari gunung dan gunung yang bukan gunung api? Tentunya gunung dulunya adalah gunung api. Hanya saja proses kegunung apian yang sudah tidak aktif lagi, maka gunung api ini menjadi gunung mati. Proses kegunung apian inilah yang di dalam istilah geografi disebut vulkanisme. Nah, apa sih vulkanisme itu? Nah, vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari litosfera yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Gerakan magma yang keluar itu disebabkan karena gas yang ada di dapur magma memberikan tekanan yang sangat kuat pada batuan di sekitarnya. Nah, ada dua bentuk gerakan magma yang berhubungan dengan vulkanisme, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Nah, yang pertama adalah intrusi magma. Intrusi magma adalah terobosan magma pada lapisan-lapisan litosfera, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi, intrusi magma merupakan proses vulkanisme, tetapi magma belum mencapai permukaan bumi. Bentukan intrusi magma dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah batolit, yaitu batuan beku yang terbentuk di dapur magma terjadi karena adanya penurunan suhu yang lambat. Yang kedua adalah lakolit, yaitu batuan beku magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Selanjutnya ada silts atau lempeng intrusi, yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Kemudian terdapat dikes atau gang atau korok, yaitu batuan beku hasil intrusi magma yang memotong lapisan batuan. Dan yang terakhir ialah diaterma, yaitu batuan pengisi lubang pipa letusan di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar mengenai bentukan intrusi magma. Selanjutnya, yang kedua adalah ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah dalam istilah vulkanologi disebut erupsi, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Proses keluar magma ini dinamakan letusan gunung api. Nah, berdasarkan sifat letusannya, ada erupsi leleran atau disebut eflusif,
Dan ada pula yang bersifat ledakan atau eksplosif. Erupsi efusif hanya menghasilkan leleran lava di permukaan bumi, sedangkan erupsi eksplosif yang keluar adalah butiran magma yang kemudian menjadi padat yang dinamakan efflata atau pyroklastika. Nah, material yang dihasilkan dari ekstrusi magma ada 3 macam, yaitu ada benda cair, ada benda padat, dan benda gas. Yang pertama adalah benda cair. Benda cair ini meliputi, yang pertama adalah lava, yaitu magma yang meleleh, keluar, dan mengalir sampai ke permukaan bumi. Yang kedua adalah lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan air sehingga membentuk lumpur. Dan yang ketiga adalah lahar dingin atau lahar hujan, yaitu aliran lumpur yang terjadi dari eflata yang dihanyutkan aliran air hujan di lereng gunung. Kemudian material yang kedua adalah berbentuk benda padat. Nah, benda padat ini berupa eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bongkahan batu besar atau bom, batu kerikil atau lapili, dan debu vulkanik. Nah, menurut bahan asal pembentukannya, eflata dibedakan menjadi yang pertama adalah eflata otogen. Bahannya itu berasal dari magma yang terlempar ke atas pada saat erupsi dan membeku. Yang kedua adalah eflata alogen, yaitu bahannya berasal dari batuan litosfer pada dinding diaterma yang terbawa keluar pada saat terjadi erupsi eksplosif. Dan bentuk material yang terakhir adalah berbentuk benda gas atau ekshalasi, yaitu material berupa fumarola atau sumber uap air dan zat lemas, solvatar atau gas belerang, dan MOFET atau gas asam arang. Kemudian ada geyser, yaitu air panas yang memancar secara berkala karena tekanan gas dari dalam bumi. Nah, material yang dihasilkan oleh erupsi magma dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya, material yang berwujud pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, batu-batu besar juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan barang kerajinan. Kemudian sumber air panas juga dapat dimanfaatkan untuk pemandian umum dan lain sebagainya. Karena banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan hasil erupsi tersebut. Nah, kemudian berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang, sehingga membentuk deretan gunung api. Yang kedua adalah erupsi areal, yaitu letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga membentuk lubang yang besar di permukaan bumi. Kemudian erupsi sentral. Erupsi sentral ini terjadi jika letusan yang keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Erupsi sentral ini menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gunung api perisai atau shield volcanoes, yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai. Merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya adalah gunung api di Kepulauan Hawaii, gunung Kilauea, gunung Mauna Loa, dan gunung Mauna Kea. Selanjutnya, bentuk gunung api yang kedua adalah gunung api Mar. Merupakan hasil erupsi eksplosif yang tidak terlalu kuat dan hanya terjadi sekali saja. Bentuk gunungnya hanya berupa tanggul di sekeliling kawah. Contohnya adalah Gunung Lamongan di Jawa Timur dengan kawahnya yaitu Klakah. Selanjutnya yaitu bentuk gunung api strato atau kerucut,
yaitu gunung api yang merupakan hasil campuran antara letusan efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Sebagian besar gunung api di Indonesia termasuk gunung api kerucut. Contohnya adalah Gunung Kerinci, Merapi, Ciremai, Semeru, Batur, Tangkuban Perahu, dan Gunung Fujiyama di Jepang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.